Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononoke no Arukikata chapter 1 sampai chapter 2. Di sini kita akan diperlihatkan kisah menarik seorang manusia kelinci yang dimanfaatkan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di tengah benua, terdapat sebuah hutan belantara yang luas. Itu adalah hutan Agung Jura. Di sana terletak sebuah negara yang didirikan oleh seorang Raja Iblis. Tingkat peradaban negara tersebut jauh lebih maju dibanding negara lain di sekelilingnya. Negara itu tak lain dan tak bukan adalah negara Iblis Tempest, atau lebih tepatnya, negara Federasi Jura Tempest. Di halaman berikutnya, kita diperlihatkan seorang manusia kelinci yang sedang melihat sebuah kerumunan di kota. Dan ternyata, di balik kerumunan itu adalah Veldora yang sedang memasak di tokonya. Di sana Veldora telah memasak aneka jajanan yang sangat lezat. Bahkan saking lezatnya, manusia kelinci itu sampai meneteskan air liurnya di hadapan Veldora. Veldora berkata, "Apa kau mau?" Manusia kelinci itu menjawab, Maafkan aku. Maafkan atas kelancanganku. Namaku Flamia. Aku putri dari kepala suku kelinci hutan Jura." Veldora menjawab, "Oh, jadi kau punya nama ya?" Flamia berkata, "Ya, sebuah kehormatan bagiku untuk dianugerahi sebuah nama." Jika kita lihat di sini, Flamia sepertinya telah dinamai oleh Demon Lord Ruminas Valentine. Veldora tiba-tiba memasukkan masakannya yang berbentuk seperti dango itu ke mulut Flamia. Seketika itu juga, Flamia merasakan panas di lidahnya dan berguling-guling di tanah. Wah, panas. Namun setelah panas yang mereda, Flamia merasakan rasa yang sangat lezat di mulutnya. Enak. Ketika memakan makanan itu, Flamia mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Makanan tersebut terbuat dari gandum Rokai Karasu. Flamia, kau punya wawasan yang luas ya, kata Veldora. Flamia kemudian menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Veldora, kumohon, ini pertama kalinya aku di sini, dan bila Anda berbaik hati, tolong ajari aku." Veldora menjawab, "Oke, siapkan hatimu dan telingamu baik-baik." Veldora kemudian mengajari Flamia cara membuat makanan ini. Flamia kemudian mulai mencatat apa saja yang diajarkan Veldora. Namun ketika Flamia mengambil buku catatannya, tanpa disadari, Flamia menjatuhkan sesuatu. Sesaat kemudian, terlihat seorang mencurigakan yang mengambil barang Flamia yang terjatuh tersebut. Orang itu pun tersenyum dengan senyum mencurigakan. Ya, kalian pasti tahulah siapa orang ini ya kan? Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Flamia pun akan kembali ke penginapannya. Namun ketika Flamia sedang berjalan menuju penginapannya, tiba-tiba Zoe muncul di belakang Flamia dengan berkata, "Berhenti." Flamia yang menyadari itu pun langsung menjauh dan berkata, "Siapa kau?" Zoe berkata, "Apakah betul namamu Flamia? Atasanku Rimuru sama ingin bertemu denganmu. Beliau memintamu untuk datang ke tempatnya." Setelah menyampaikan pesan itu, Zoe pun langsung menghilang dari bayang-bayang. Di satu sisi, Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Hah? Rimuru sama sang Raja Iblis ingin menemuiku? Apa yang terjadi? Dengan terpaksa, Flamia pun mendatangi kantor Rimuru sama. Setelah tiba di sana, Flamia pun gemetar dan sangat tegang. Apa salahku hingga Raja Iblis ingin menemuiku? Tamatlah riwayatku, gumam Flamia. Di saat Flamia sedang gemetar, datanglah Suna dengan membawakan secangkir teh hangat untuk Flamia. Suna berkata, Rimuru sama akan datang sebentar lagi dan kau tidak perlu tegang seperti itu.
Flamia kemudian mencicipi teh buatan Suna tersebut. Dan betapa mengejutkannya, teh ini sungguh nikmat. Wah, bintang 3 nih, kata Flamia. Flamia kemudian juga melihat kimono yang dipakai Suna dan mulai membicarakan kimono tersebut. Sesaat kemudian datanglah Rimuru. Rimuru berkata, "Maaf membuatmu menunggu lama." Rimuru pun menyapa Flamia. Flamia dengan gugup menjawab, Iya, namaku Flamia dari suku Kelinci." Melihat Flamia yang gugup itu, Rimuru pun merubah dirinya dalam bentuk slime-nya. Rimuru kemudian bertanya tentang pendapat Flamia terkait teh merah yang baru saja diminum Flamia. Flamia menjawab, "Rasanya sungguh nikmat. Pasti daun tehnya sudah difermentasi. Dan cangkir teh ini sepertinya terbuat dari batu yang dipanaskan. Sungguh keahlian yang menakjubkan." Rimuru berkata, "Flamia, dari caramu menjelaskan, sepertinya kamu memiliki unique skill kan?" Flamia mengatakan jika ia memiliki kemampuan untuk mengobservasi dan menganalisa sesuatu. Rimuru berkata, "Sudah kuduga." Rimuru kemudian memberikan sesuatu kepada Flamia. Dan ternyata itu adalah buku catatan Flamia yang terjatuh tadi pagi. Catatan itu berisi tentang penilaian Flamia dari sesuatu yang ia temui. Flamia pun sangat terkejut. Ia tak menyadari jika catatannya telah terjatuh. Kapan jatuhnya? Rimuru kemudian berkata, "Baru-baru ini Tempest berubah menjadi pusat pertukaran budaya. Dan aku ingin menghibur lebih banyak ras yang berkunjung ke Tempest. Untuk itu, aku berencana membuat sesuatu yang serupa dengan seperti buku panduan. Dengan adanya buku panduan, itu akan mempermudah pengunjung yang datang ke Tempest. Dan aku ingin kau menerima pekerjaan ini, Flamia. Tak peduli baik itu manusia ataupun monster, buat mereka mengerti kota ini di saat mereka berkunjung. Seperti catatanmu itu, memberikan nilai dengan jumlah bintang sangatlah tepat." Namun di satu sisi, Flamia terlihat murung karena tugas yang sangat penting ini diberikan padanya. Rimuru berkata, "Tugas ini hanya cocok untukmu. Seperti biasanya, kau masih bisa bersenang-senang sesukamu di negara ini. Dan tentunya, kau akan difasilitasi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan upah. Produk baru, fasilitas baru akan diberikan kepadamu terlebih dahulu." Setelah mendengar tawaran yang menggiurkan itu, Flamia pun sangat tertarik sekali gitu Pak. Flamia berkata, "Aku ingin pekerjaan itu, kumohon biar aku kerjakan." Dan kesepakatan mereka pun telah dibuat. Setelah itu, Flamia pun pulang ke penginapannya dengan sangat senang. Di keesokan harinya, Flamia telah bertemu dengan Suna. Di sini Suna akan memandu Flamia berkeliling di kota. Ketika melihat pakaian Suna itu, Flamia sangat terkesan. Suna sama sungguh menawan dan sangat cocok dengan kimononya. Ya, 3 bintang lah. Melihat Flamia yang tertarik dengan kimononya, Suna kemudian akan mengajak Flamia pergi ke toko baju yang menjual kimono yang sama seperti ini. Di sini Suna juga sekalian akan mengantarkan bahan baju terbaru untuk toko itu. Dan pada akhirnya, Suna dan Flamia pun telah sampai ke toko baju yang sangat mewah di Tempest. Bahkan menurut Flamia, material kaca toko itu lebih bagus dari kaca kerajaan Ingracia. Segera setelah itu, Flamia dan Suna pun memasuki toko tersebut. Ketika memasuki toko itu, Flamia sangat takjub dengan keindahan di dalam toko itu. Flamia bergumam, "Wah, indah sekali toko ini. Toko ini mewah dan sangat elegan." Setelah itu, mereka berdua pun disambut dengan sangat ramah oleh para pelayan toko tersebut. Suna kemudian berkata pada pelayan toko, "Alasan kedatangan kami adalah untuk membantu Flamia membeli baju baru." Flamia dengan gugup berkata, "Senang bertemu kalian semua. Ini pertama kalinya aku berkunjung di toko sebagus ini. Kumohon, beritahu aku apa saja yang harus kulakukan di sini." Segera setelah itu, Flamia pun diajak mencoba berbagai macam baju-baju baru di sana. Setelah berkali-kali mencoba, Flamia pun akhirnya memilih baju spesial buatan Suna. Baju itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa.
Bahkan di dalam benang tertipis itu telah dilapisi energi sihir milik Suna untuk meningkatkan ketahanan baju tersebut. Selain itu, pelayan toko juga memberikan topi untuk Flamia. Flamia pun sangat senang dan memberikan nilai 5 bintang untuk baju dan topi ini. Segera setelah itu, Flamia pun pergi jalan-jalan di kota dengan mengenakan baju dan topi baru tersebut dengan sangat gembira. Di satu sisi, Diablo telah mengamati Flamia dari kejauhan. Diablo berkata, "Kufu-fu-fu-fu." Jadi dialah yang Rimuru sama katakan, "Flamia ya." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.